dalam hadiratnya ada sukacita. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik. Hari ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 34 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Saudara, tema renungan pada hari ini bagi kita adalah persekutuan dengan Allah. Kita belajar dari seorang Musa. Musa adalah seorang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, sehingga kita melihat bahwa memang keberadaan Musa di tengah-tengah bangsa Israel sungguh berbeda dari yang lain. Bukti yang kita tahu bahwa yang pertama, hanya dia yang bisa bertemu dengan Allah. Ya. Yang kedua adalah bahwa dua loh hukum Allah pertama-tama diterima oleh Musa. Ya. Sehingga membuat kita berspekulasi bahwa kedekatan Musa dengan Allah tidak dapat dibantah oleh karena Allah mempercayakan hukum-hukumnya kepada Musa. Fakta yang ketiga adalah bahwa Musa memiliki hubungan dengan Allah yang erat ketika turun dari gunung. Maka ia memiliki wajah yang bercahaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat persekutuan Musa dengan Tuhan selama 40 hari lamanya membawa dampak yang luar biasa. Perlu kita tahu dan perlu kita ingat bahwa tidak semua orang pada zaman itu untuk bisa dapat menemui Allah. Bahkan Allah sering memperingati bangsa Israel bahwa tempat Allah berdiam adalah tempat yang kudus. Itu sebabnya hanya Musa yang bisa bertemu dengan Allah. Perenungan sederhana dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat pelajari bahwa Musa ketika ia bersekutu dengan Allah, maka cahaya kemuliaan yang Allah miliki mempengaruhi wajah Musa. Tentunya saya percaya ketika kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka kita pun akan memiliki wajah yang berbeda dari orang-orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Dari hal itu kita juga belajar bahwa sebenarnya secara tersirat kita mendapatkan pesan bahwa seorang yang dekat dengan Allah, seiring persekutuannya dengan Tuhan, maka ia akan berubah, mengalami perubahan kepada apa? Kepada natur Allah sendiri. Ya, natur Allah itu bukan berbicara tentang kemuliaan, cahaya kemuliaan, namun gambar diri yang Allah miliki mempengaruhi orang yang bersekutu dengan Dia. Persekutuan kita dengan Tuhan akan membawa diri kita semakin serupa dengan Kristus. Maka dari hal itu, Allah mempercayakan hukum-hukum kepada Musa, seorang yang dekat dengan Allah. Biarlah kita orang-orang yang memiliki persekutuan yang dekat dengan Allah. Persekutuan dengan Allah akan membawa pengharapan. Persekutuan dengan Allah mengubah wajah kita menjadi penuh semangat, penuh gairah dalam hidup ini. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara, begitu pun dengan kita di dalam persekutuan bersama dengan Kristus sebenarnya, maka Allah akan mempercayakan perintah-perintahnya. Allah akan mempercayakan janji-janji berkat-Nya kepada kita untuk dikerjakan bersama-sama dengan manusia lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tetaplah nikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, sebab di hadirat-Nya ada kehidupan. Allah mempercayakan firman-Nya kepada orang-orang yang dekat dengan Allah.
Tuhan Yesus memberkati.